Jadi kalau yang diasap dan yang dibakar itu memicu suatu zat yang bisa memutasi DNA, akhirnya bisa memicu kanker. Jadi jangan disalahin si daging lagi nih, proses memasaknya. Nah, kali ini kita akan membahas seputar konsumsi daging dan kesehatan, berbincang-bincang dengan Dr. Dina Aulia SPGK ya, Bu? Ya, betul. Nah, Bu, menurut Ibu sendiri seberapa penting sih konsumsi daging sapi bagi tubuh kita? Jadi ini karena masih suasana Idul Adha kemarin ya. Jadi terkait konsumsi daging itu sebenarnya juga ada manfaatnya. Jadi jangan dipantang-pantang juga. Jadi daging itu adalah sumber protein yang kualitas baik. Jadi memang untuk mendapatkan protein yang berkualitas baik itu bisa didapatkan di daging. Terutama wanita yang rentan sekali darahnya HB-nya rendah gitu ya, yang anemia gitu. Selain itu juga dia ada kandungan zinc, yang utamanya sih dua itu, kualitas protein yang baik, kemudian zat besinya yang mudah diserap. Vitamin yang lain ada seperti zinc, folat, B12, vitamin A dan vitamin D gitu ya. Jadi ada manfaat dari konsumsi daging. Pengaruhnya langsung terhadap kulit daging ini ada juga, Bu? Ada, jadi karena yang saya sebutkan tadi manfaatnya, pertama dia kualitas proteinnya baik, dia meregenerasi jaringan itu bagus. Jadi salah satunya kulit. Jadi kan dalam tubuh ini kan ada siklus ya, termasuk kulit. Dia nanti jadi sel kulit mati gitu ya, terus nanti akan tumbuh jaringan baru. Nah, salah satunya sumber protein yang baik bisa didapatkan dari daging. Terus untuk yang zat besinya tadi, dia juga bersifat antioksidan. Nah, jadi antioksidan itu kan dia nangkapin radikal-radikal bebas tuh. Kalau yang protein untuk regenerasi jaringan tadi, dia mencegah kulit kusam dan plek-plek hitam di kulit. Jadi kalau misalnya saatnya ganti, protein tubuh kita bagus, dia akan cepet gitu sesuai siklus. Jadi nggak sempet tuh kulit kita nggak kusam sama bercak hitam. Tapi kalau misalnya lambat kan sempet tuh kusam, sempet kulitnya ada flek hitamnya. Nah, kalau untuk antioksidan sendiri mencegah keriput, penuaan dini kan, karena zat besi terlibat dalam proses antioksidan, dia nangkap radikal bebas. Jadi yang sering terpapar polusi segala macam, zat besi yang berperan sebagai antioksidan itu membantu untuk pencegahan penuaan dan keriput ya. Lebih ke situ. Berarti daging punya itu bisa ya? Karena dia ada sifat antioksidannya dari zat besinya. Ini ada batasan nggak? Maksudnya porsinya itu? Nah, kalau kita bicara jumlah, memang daging ini kategori yang bukan pilihan untuk dikonsumsi setiap hari. Kalau kita bicara diet, acuan kita adalah Mediterranean diet yang secara ilmiah terbukti untuk kesehatan. Jadi ada bermacam macam diet ya, tapi kalau untuk secara ilmiah terbukti untuk kesehatan adalah jenis diet Mediterranean. Di situ disebutkan di paling puncak itu adalah daging. Jadi dia kategori yang hanya 2 kali seminggu boleh dikonsumsi. Itu pada orang sehat ya. Tapi kalau yang orang dengan hipertensi atau dengan kondisi khusus tertentu, bisa jadi itu hanya diperbolehkan sebulan 1-2 kali gitu. Tergantung sih. Tapi memang untuk orang sehat pun dia bukan pilihan yang dikonsumsi setiap hari. Jumlahnya pun berbeda, takarannya ada gitu ya. Kalau ikan dia porsinya seberapa, daging dia lebih sedikit porsinya. Kalorinya sama daging kambing juga beda kan? Beda. Tapi sebenarnya prinsipnya untuk kategori daging itu kurang lebih sama. Tapi sama. Sebenarnya antara sapi dengan kambing, kalau kita bicara kolesterol lebih rendah kambing daripada daging. Oh, kenapa? Iya. Jadi biasa kan orang sekarang mindsetnya kalau misalnya kita mengkonsumsi daging kambing pusing, itu pusing katanya. Pusing, kolesterol naik. Betul. Enggak, padahal kalau berdasarkan jumlah kita buka gitu ya, saya pernah edukasi juga terkait itu, daging sapi dan daging kambing jumlah kolesterolnya itu sebenarnya lebih rendah daging kambing. Jadi jangan selalu melulu disalahkan si kambing. Sebenarnya biasanya proses memasak yang menyebabkan itu. Ya kan, karena kambing itu harus diproses biasanya dengan santan atau dengan bumbu yang lebih lebih banyak atau garam gitu ya, proses, karena kambing kan dagingnya lebih berbau gitu ya kalau kita salah masaknya. Nah, akhirnya garamnya akan lebih banyak, santannya juga diproses dengan santan gitu kan, masaknya akhirnya itu yang bikin urusan kolesterol. Nah, kalau ini daging tuh punya plus minus nggak terhadap
kesehatan kulit? Oh ya, tadi kan plusnya karena dia kualitas proteinnya baik, terus kemudian ada zat besi sebagai antioksidan dan vitamin yang lain, itu plusnya. Jadi dia memang membantu untuk kesehatan kulit. Tapi kalau minusnya kita bicara memang dia lebih kepada lemaknya. Jadi jenis daging yang kalau dia lebih banyak lemaknya, akhirnya itu juga bisa menyebabkan pertama bisa jadi kalau kelebihan jadi gemuk. Yang kedua kalau gemuk juga bisa mempengaruhi kulit kan akhirnya gitu. Jadi termasuk juga lemaknya juga mempengaruhi kulit juga. Ini kalau misalnya kita mengkonsumsi ini ya daging, apa ada pengaruhnya juga dengan ini kulit berminyak gitu? Oh iya, ya itu karena saya balik lagi tadi dia mengandung lemak jenuh kan dari daging itu kan dia ada jenis-jenis daging kan, misalnya potongan dari daerah mana gitu ya, itu mempengaruhi kadar lemak di dalam dagingnya. Jadi kalau misalnya lemaknya lebih banyak, itu jelas mempengaruhi kulit, jadi berminyak memang karena dia lemak jenuh. Berarti kita kalau mau mengkonsumsi daging itu juga pilih-pilih daging. Iya betul, bagian mana bagiannya yang sehat juga untuk iya. kulit. Mudahnya sebenarnya lihat yang paling sedikit lemaknya, kandungan lemaknya kan. Kalau di serat daging itu kelihatan tuh kalau yang agak putih-putih itu lemak. Ya. Kalau dia porsinya lebih banyak berarti itu lebih banyak lemaknya. Ya pernah sih gue lihat pengalaman kalau di ini ya, kalau sup daging itu biasa kalau udah dingin itu kayak membeku gitu. Iya betul, bagian putihnya. Nah jadi pilih yang jangan banyak putihnya itu. Saya sih mudahnya, bahasa mudahnya kan putihnya itulah ya. Karena warnanya memang putih-putih kalau daerah lemak itu. Kalau dagingnya kan merah. Terus ini Bu, terkait dengan penyakit kanker itu memang ini ya, memang kalau kita mengkonsumsi daging itu juga baik untuk ini. Kalau kanker sini lebih kepada pengolahan ya. Hubungan antara daging dengan kanker itu lebih kepada pengolahan. Yang misalnya diasap, dibakar itu memang ada zat namanya HAC, PHC gitu ya, adalah namanya zatnya itu yang bisa memicu, yang bisa menyebabkan mutasi DNA. Jadi kalau yang diasap dan yang dibakar itu memicu suatu zat yang bisa memutasi DNA, akhirnya bisa memicu kanker. Jadi bukan pada dagingnya sekali lagi. Jadi jangan disalahin si daging lagi nih. Proses memasaknya yang bisa memicu suatu zat yang menimbulkan kanker. Sebenarnya lebih ke situ. Contohnya mungkin benar nggak dibakar? Ya betul, dibakar dan diasap. Biasanya yang seperti itu yang makanya kalau yang jenis diasap atau dibakar sebaiknya jangan dikonsumsi setiap hari. Gitu. Sebaiknya memasaknya seperti apa sih? Pakai apa sih? Oh iya, kalau ditambah lagi dengan misalnya arang atau yang sabut gitu ya, itu kan langsung kena ya. Nah itu ada zat yang ikut masuk di dalam daging, nah itu yang bisa menyebabkan atau perubahan yang saya sebutkan tadi HAC, PHC itu yang menimbulkan mutasi DNA. Jadi kalau misalnya mau jenis dibakar, tetap sebaiknya dihindari, jangan langsung kena di pembakaran, misalnya arangnya atau sabutnya gitu ya. Sebenarnya kalau untuk memasak daging, pertama kan dia kalau ini sebaiknya nggak usah dicuci. Jadi kalau mau langsung disimpan, karena kalau dicuci sendiri kalau tidak tepat penyimpanannya akhirnya malah cepat busuk, malah nggak bagus untuk dagingnya dan lebih alot. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, pengolahannya tetap dihindari, jangan terlalu banyak garam dan santan. Jenis masakan lagi kita bicarakan, jenis masakannya di sup, di kuah itu akan lebih sehat jenis masakannya. Terus kalau jenis dagingnya pilih yang lemaknya paling sedikit, memang benar-benar murni daging gitu. Kalau ya memang sih sebenarnya banyak lemaknya itu akan lebih enak rasanya. Iya, gurih. Lebih gurih rasanya. Tapi bukan pilihan setiap hari tetap itu jenis daging itu jadinya. Ya kalau mau sesekali, sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu ya. Tapi kalau untuk yang seminggu 2 kali tadi, tetap pilih sebaiknya yang jenis dagingnya yang sedikit lemak. Nah mungkin ada tambahan satu, ini batasan usia sebenarnya untuk konsumsi daging itu yang bagus itu seperti apa Bu? Ini lebih kepada kondisi ya. Tapi sebenarnya di atas usia 40 tahun itu sebaiknya mulai berhati-hati
terkait konsumsi daging. Memang untuk kalau secara umum dia sehat, secara laboratorium tidak ada masalah gula, tekanan darah, atau kolesterol dan sebagainya, itu sebenarnya seminggu 2 kali masih aman. Karena kalau kita bicara Mediterranean diet, dia porsinya memang sekitar 1-2 kali. Tapi kalau yang dengan kondisi tertentu itu tetap harus kurang dari itu. Berarti mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali, sebulan 2 kali hanya boleh skip. Jadi saya bisa menarik sedikit bahwa apapun yang kita makan itu jangan melebihi, itu jangan berlebihan. Yang penting sesuai dengan kapasitasnya, Bu ya. Nah.